Salam, selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap semua baik, semua sehat, semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bersama saya, Pendeta Anton, Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema, banyak alasan demi menghindari panggilan Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu Musa pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Sekarang kami rindu firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab baru, kita berupaya untuk meloloskan diri dengan berbagai alasan. Kita menjadi pecundang, yaitu memilih kalah sebelum berperang. Bagaimana caranya kita dapat melakukan yang terbaik, lebih dari yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan? Yaitu yang pertama, jangan membatasi kuasa Tuhan. Pada pasal 4 ayat 1, Musa merasa tidak mempunyai kuasa khusus apapun. Ketika Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Dia juga akan menyertai dan memperlengkapinya supaya ia mampu melakukan kehendak-Nya tersebut. Untuk itulah Tuhan kembali meyakinkan Musa dengan memberikan pengertian siapa dirinya, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Aku adalah aku. Allah tidak berubah terhadap janji dan rencananya. Tidak cukup di situ, Tuhan juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Musa. Ketika Musa menolak kehendak atau perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, berbagai alasan Musa berikan. Takut bangsa Israel tidak mau mendengarnya, tidak fasih lidah, atau tidak pandai bicara. Meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Kedua, jangan takut tidak dipercaya orang. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan kataku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa merasa bahwa dalam keterpurukannya setelah bertahun-tahun pelariannya dari Mesir, tiba-tiba Tuhan menjumpainya dan memintanya kembali ke Mesir untuk memimpin bangsanya keluar dari sana. Tetapi Musa merasa dirinya kurang mampu, ia ragu-ragu dan takut melihat berbagai kemungkinan buruk yang nanti akan dialaminya. Jadi dengan berbagai alasan, ia berusaha untuk menolak meski Tuhan berjanji akan menyertainya. Alasan yang ketiga, jangan merasa tidak pandai bicara. Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, karena aku berat mulut dan berat lidah. Kemudian Allah menjawabnya dengan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia?
Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ketika Musa masih menolak, Allah menyediakan Harun untuk berbicara mewakilinya dan meyakinkannya bahwa dia pasti menolong mereka. Yang keempat, jangan merasa tidak patut atau tidak layak. Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut keutus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Tuhan pasti jauh lebih tahu kapasitas kita masing-masing. Begitu juga ketika Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Begitu pula ketika Tuhan memilih kita di dalam segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Musa dihadapkan dengan dua pilihan, taat kepada Tuhan atau tidak taat. Jika Tuhan memanggil dan memberikan kita sebuah tanggung jawab, maka ia juga akan menolong kita. Haleluya!